wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Dan selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik SD 3. Di sini adapun kegiatan kita pada pagi hari ini adalah mengenai diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Putri nantinya, karena Ibu Putri ini mendapat tugas dari pengajar praktiknya untuk membuat praktik mengenai diseminasi budaya positif di SD Negeri 100890 Gunung Tua. Ya, saya sebagai moderator itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mohon kepada Bapak Kepala untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Pertama-tama kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu untuk berkumpul di ruangan kelas kita ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian salawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat syafaat dulu nanti yang amin. Yang saya hormati Ibu Putriana sebagai TGP angkatan 11. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru, tenaga pengajar yang sengaja diundang ke ruangan ini untuk menghadiri atau membersamai Ibu Putri dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada dia sebagai guru TGP, yaitu untuk melaksanakan penjelasan kepada kita guru tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas kerjasamanya. Mudah-mudahan tugas yang dibebankan kepada Ibu Putri ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga nanti tidak ada halangan atau perintangan, sehingga Ibu ini nanti dapat melaksanakan seluruh tugas yang dibebankan kepada dia, sehingga dia menjadi mendapat atau memperoleh sertifikat guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun judul dari materi yang akan dibawakan Ibu Putri adalah budaya positif. Sebenarnya kalau kita bertanya apa itu sebenarnya budaya positif, budaya positif itu sebenarnya banyak Bapak Ibu. Misalnya anak minta izin kepada guru itu kan budaya positif juga kan. Senyum, sapa, salam itu juga termasuk budaya positif ya. Jadi budaya itu kan adalah seperangkat nilai atau keyakinan yang memang dianggap mengandung kebenaran yang dilakukan secara terus menerus. Jadi budaya itu berlangsung dari dulu ya kan. Kita kerjakan sekarang karena memang kita menganggap itu adalah hal yang baik. Nah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan budaya-budaya positif seperti ini dapat kita terapkan di kelas kita nanti. Dan untuk lebih mendetail, lebih mendalam,
Saya yakin dan percaya bahwa Ibu Putri ini sudah digembleng oleh fasilitatornya, oleh pengajar prakteknya. Mudah-mudahan nanti dia dapat men-sharing kepada kita ilmu yang dapatnya selama menjalani CGP ini. Dan saya sebagai kepala sekolah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Kita lanjut saja kepada Ibu Putri sebagai calon guru penggerak untuk langsung memaparkan apa yang akan dipaparkan oleh teman-teman. Kepada Ibu Putri kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka praktik baik diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 1000890 Gunung Tua. Ya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kemudian. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi dukungan yang sangat luar biasa kepada saya dalam melaksanakan CGP saya ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah bersedia memberikan dukungan, memotivasi dan membersamai kegiatan tugas saya ini. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ya. Sebelum kita memasuki budaya positif, marilah kita saksikan ada video inspirasi ya Bapak Ibu. Ya, baiklah Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama video inspirasi yang akan ditampilkan. Kisah guru dan murid. Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, yang menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Garis yang pertama 20 cm yang dibuat bapak gurunya. Pak guru mempersilahkan anak kedua, ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal menjadi 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang 20 cm tadi, namun ia membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis pertama yang dibuat bapak gurunya. Sang guru menepuk bahunya, "Kamu memang bijak. Untuk membuat garis ini menjadi pendek, tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan kelihatan lebih pendek." Untuk menjadi yang terbaik tak perlu menjatuhkan memikir ataupun menjatuhkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih secara konsisten.
biarkan waktu yang akan menjawab bukti kualitas kita, ya Bapak Ibu. Permata akan tetap bersinar walaupun sekalipun dalam keadaan lumpur. Majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tanpa menjatuhkan. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, dan jadilah benar tanpa harus menyalahkan orang lain. Ya, Bapak Ibu, sekianlah kisah guru dan murid. Dari kajian video tadi dapat kita ambil hikmahnya, supaya kita menjadi yang terbaik, tidak harus menjatuhkan, menyingkirkan, ataupun menyalahkan orang lain. Kalau memang kualitas kita baik dan benar, itu akan muncul dengan seiring waktu. Ya, seperti tadi pepatah yang dapat kita saksikan dari video tadi, permata tetap bersinar walaupun sekalipun dalam keadaan lumpur. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Begitu juga lah kiranya kita sebagai guru dapat menjadi sinar walaupun dalam kegelapan, seperti ya Bapak Ibu. Bagaimana kita mengaplikasikan ini semua? Ya, dengan budaya positif ini. Ya Bapak Ibu, baiklah untuk agenda pada hari ini. Yang pertama, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas. Yang ketiga, penutup dan refleksi. Untuk poin yang pertama, tadi materi kita tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa budaya itu adalah sesuatu nilai kebajikan universal yang diturunkan secara turun-temurun tapi tidak diwariskan. Jadi budaya-budaya kita, budaya-budaya daerah kita sudah, tapi itu bisa berubah seiring berkembangnya kemajuan zaman. Bagaimana kita mengatasi ini? Dengan inilah, kalau nilai budaya daerah kita tetap baik, itulah tugas kita sebagai guru untuk tetap membudayakan budaya positif ini di sekolah kita. Dengan harapan nanti budaya positif yang ada di sekolah itu akan terbawa ke rumah, ke masyarakat, dan nilai-nilai budaya kita, nilai budaya Indonesia kita tetap ada dan tidak akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ya, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah itu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang kedua ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Baik, kita saksikan dulu yang pertama mengenai teori motivasi. Teori motivasi, ada 3 hal yang memotivasi manusia dalam berlaku hidup. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua itu tentang untuk mengharapkan imbalan. Seperti itu ya. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang nomor 1, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukan ini? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh ketika mereka melakukannya. Iya, itu motivasinya. Dia berlaku dan berbuat karena ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan dari dasar hati atau pribadinya ya Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain.
dan menurut mereka akan meletakkan punya berkualitas bagi diri mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Dibilang eksternal karena dia bukan dari dasar hatinya. Dia melakukan sesuatu karena mengharap sesuatu, mengharap penghargaan atau pengakuan, ya Bapak Ibu. Untuk motivasi yang pertama dan kedua ini sangat kurang baik untuk kita lakukan di dalam menciptakan budaya positif tadi, khususnya di sekolah kita. Yang ketiga itu untuk menjadikan orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya Bapak Ibu, inilah sebenarnya nilai motivasi yang paling baik di antara yang ketiga tadi. Di mana ini kalau motivasi untuk mendapatkan nilai pada dirinya, ini dia akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya jika saya melakukannya seperti itu ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal daripada eksternal ya Bapak Ibu. Kalau kita menciptakan tugas kita kan sebagai guru bukan hanya mengajar ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus bisa mengajar dan mendidik murid. Kalau mengajar itu hanya sebatas transfer ilmu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang paling payah tugas kita sebagai pendidik, di mana ini kita harus mendidik bukan cuma ilmu tapi akhlaknya. Bagaimana kita caranya dengan budaya positif ini? Seharusnya motivasi yang ada dalam diri kita itu diyakini. Motivasi yang kita yakini, nilai-nilainya dan yang kita percaya yang bersifat dari internal namanya, dari dalam diri kita. Selanjutnya ini ada sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasar tindakan Anda? Ini ada sebuah Bapak Ibu, sebuah kasus. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan kepala sekolah ya Bapak Ibu? Apakah untuk tidak menghindari surat peringatan juga? Kita sebagai guru harus lebih menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Kalau kita sebagai guru, sebagai teladan untuk murid-murid kita, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Tindakan kita tadi supaya tidak hadir tepat waktu, atau bahkan kombinasi dari kedua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya. Bapak Ibu, terkadang kita melaksanakan sesuatu itu memang masih ada faktor eksternalnya tapi seharusnya kita sebagai guru harus faktor motivasinya harus dari internal. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada suratan, apakah kita masih melaksanakan tugas kita dengan semestinya ya Bapak Ibu? Bagaimana? Tidak menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Yang ketiga, kalau murid-murid kita kan masih sering terlambat ya Bapak Ibu. Dari masalah yang kita hadapi di sekolah, lebih seringnya motivasi yang mana dari anak-anak kita menurut Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan pendapat? Kepada Ibu Radika. Baik, terima kasih kepada narasumber. Kalau menurut pendapat saya, Bu, itu motivasi penghargaan. Kalau kita buat motivasi penghargaan kepada murid, mungkin dia termotivasi dirinya. Aku nanti terlambat. Jadi nanti kalau tidak terlambat dapat penghargaan dari guru. Jadi siswa terrajin mungkin. Seperti itu Bu Jadi motivasi penghargaan itu dibuat di kelas ataupun dibuat di sekolah. Biar termotivasi muridnya datang tepat waktu,
rajin piketnya dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Radita. Ya betul ya Bapak Ibu. Lebih banyak kalau murid kita masih motivasi eksternal ya, mengharap penghargaan atau pengakuannya. Ya, inilah tugas kita supaya menanamkan kepada murid kita, dia datang tepat waktu bukan untuk mengharap penghargaan, tapi harus motivasi dari internal yang ketiga tadi, yaitu motivasi yang diyakini dan dipercayanya ya Bapak Ibu. Ya, oke, selanjutnya hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Oke, bisa, udah? Action. Ya, ini ada kasusnya ya Bapak Ibu. Mari kita cermati bersama-sama. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Sedno, menanyakan pertanyaan, ia menjadi gugup. Tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupa menjawab ya. Pak Seno saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan IPA. Nah, si IPA namanya ya. Dan malah meminta IPA untuk maju ke depan sambil berdiri. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas menanggung, memegang ujung hidungnya ya. Ini kasusnya si IPA tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Seno. Ya, ketika si IPA ditanya, Pak Seno, dia tidak bisa menjawab. Kemudian Pak Seno menyuruh si IPA maju ke depan kelas. Iya. Oh, dari kasus tadi Bapak Ibu ada pertanyaan, 3 pertanyaannya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Tidak. Iya. Bisa Ibu carakan pendapat Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita dengarkan bahwa Pak Seno tadi menyuruh murid tadi ke depan kelas. Sebenarnya kita sebagai guru, kita tanyakan dulu murid kita, kenapa nak kau tidak mengerti yang diterangkan ibu? Apakah ibu kurang jelas tadi di depan menerangkannya? Apakah ibu tadi terlalu cepat menerangkannya? Apakah ibu kurang banyak memberikan contoh di depan kelas? Jadi seharusnya kita sebagai guru harus mengkoreksi diri. Kenapa si murid kita tadi tidak bisa mengerjakan mata pelajaran matematika tadi? Bukan seharusnya kita langsung memberi hukuman kepada murid. Kita sebagai guru harus lebih dahulu mengkoreksi kita sendiri, apa sebenarnya kekurangan kita, apa sebenarnya kelemahan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu alasannya. Kita sebagai guru seharusnya lebih mengetahui sifat dan karakteristik murid kita. Ya, betul. Tindakan Pak Seno itu adalah tindakan yang kurang baik karena dia tidak mendidik. Ya, pertanyaan yang kedua. Tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Ya, seperti sudah kita ketahui ya, kalau hukuman itu sifatnya personal dari guru. Kalau dia konsekuensi itu adalah pilihan, tidak bersumber dari guru. Ya, dari kasus kita tadi, adakah Bapak Ibu yang ingin mengutarakan pendapatnya? Ya, kepada Ibu Pina dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Putri. Dari sifat dari Pak Seno itu menurut saya hukuman
karena dia tidak bertanya kepada muridnya secara terlebih dahulu. Langsung saja dia menyuruh siswa tersebut maju ke depan. Menurut saya seperti itu. Itu tindakan yang kurang tepat. Terima kasih kepada Ibu Irma. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu adalah suatu hukuman. Ya. Mari kita saksikan bersama-sama apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Ya, ini dia Bapak Ibu, miskonsepsi yang selama ini kita yang kita salah paham. Ini dia identitas gagal. Ada namanya identitas, kalau dia hukuman itu termasuk identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Ya, dibilang sukses karena dia sudah termasuk mendidik. Ya, kalau dia hukuman, dia bersifat satu arah dan ini biasanya menyakiti. Ya, ini dia perbedaannya. Kalau dia hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Sangat disayangkan ya Bapak Ibu. Kalau kita seorang guru memberikan hukuman yang terlalu banyak, apalagi sempat membekas di hatinya, ini sangat fatal akibatnya Bapak Ibu. Bahkan saya sendiri masih ada traumanya, ya kan? Trauma gara-gara perlakuan guru kita sewaktu berada di bangku SMA kalau saya ya Bapak Ibu. Iya, ini dia. Kita sebagai guru seharusnya harus menghindari ya hukuman yang seperti ini. Korban mendapat keadilan, murid akan tersakiti. Itu dia kalau efek dari hukuman. Kalau lebih sering kita berikan kepada anak kita ya. Sebagai guru kita harus menghindari bentuk hukuman ini supaya budaya positif tadi tetap terlaksana di sekolah kita ya Bapak Ibu. Jadi kita berperan sebagai guru harus memberikan konsekuensi ataupun restitusi. Kalau yang lebih baiknya harus yang restitusi ya. Ya, di mana tadi konsekuensi itu bentuk identitasnya sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek. Dia jangka waktu pendek ya, pendek. Tidak seperti hukuman tadi waktu jangka waktu panjang. Iya, betul sekali Ibu. Korbannya bisa diabaikan. Ya, murid atau anak juga tidak nyaman. Yang paling baik tadi restitusi itu bersifat pilihan, menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, Bapak Ibu, kita sebagai guru harus menanamkan ini ya, restitusi kepada anak murid kita. Kalau hukuman tidak baik, kalau konsekuensi agak-agak baik. Itu kata apanya ya? Ya, lanjut. Iya, ini masih dampaknya ya, dampak hukuman pada murid merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan ya. Tidak diharapkan, sangat meyakini. Ya, kalau konsekuensi ini dia kehilangan hak. Kalau dia restitusi, murid bertambah semangat untuk memperbaiki dirinya ya. Iya. Ya, ini juga mengenai identitas hukuman dan konsekuensinya sangat banyak sekali ya. Dampak negatifnya, dampak netralnya dan dampak positifnya. Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, kita memberikan hukuman atau perbaikan pada budaya anak didik kita sebagai kita harus membuat disiplin yang berupa restitusi. Ya, kesimpulan dari pemaparan slide video tadi dan juga rincian mengenai identitas gagal dan identitas sukses, dapat kita simpulkan bahwa hukuman itu tidak terancana, bersifat tiba, satu arah dan menyakiti. Ya, sementara tadi konsekuensi terencana, disepakati, dua arah, membuat rasa tidak nyaman. Kalau dia restitusi ini yang paling baik. Disepakati dalam bentuk keyakinan, dua arah, nyaman dan bahagia ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Ini ada beberapa kasus, mari kita jawab bersama-sama. Kasus yang pertama,
mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya Bapak Ibu. Dari kasus ini, apakah ini kasus yang pertama, apakah hukuman atau konsekuensi? Kalau kita memberikan murid kita menulis, mencatat 100 kali, hukuman, ya betul ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi atau hukuman? Dia yang mencoret, dia yang menghapus, apakah itu hukuman? Iya, betul sekali Bapak Ibu, itu adalah konsekuensi. Itulah tadi mengganti haknya. Kalau dia hilang hak, kalau dia berbuat menulis, berarti dia harus siap untuk menerima konsekuensinya, membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri ya Bapak Ibu. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman? Hukuman ya, hukuman. Murid diminta berdiri di kelas sambil mengangkat kaki, satu kaki karena tidak bisa menjawab. Hukuman ya, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya, dia yang menyenggol dan disenggolnya teman-temannya. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi ya Bapak Ibu. Dia itu kan karena menyenggol air, dia yang berbuat, berarti dia yang harus mempertanggungjawabkannya. Ya, itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya, kehilangan 10 menit jam istirahat karena tidak terlambat mengerjakan tugas. Itu apakah hukuman atau konsekuensi? Kehilangan 10 menit jam istirahat, tidak mengerjakan pelajaran karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ya, tertinggal pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Iya, konsekuensi ya Bapak Ibu, bukan hukuman. Ini adalah konsekuensi. Ya. Dibuat berapa menit dia terlambat? Iya. Iya, melanjutkannya untuk melanjutkan haknya untuk belajar Bapak Ibu. Karena kesalahannya tadi berarti konsekuensi yang harus dikerjakannya kehilangan waktu istirahat. Ini juga baik karena dia tetap mendapatkan haknya untuk belajar pelajaran yang tertinggal. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya. Iya. Iya, Bu. Iya. 5 menit tadi ya. Ya. Itu termasuk konsekuensi. Ya, baik Bapak Ibu, kita saksikan lagi ini ada posisi kontrol ya. Tadi motivasi. Ada motivasi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil dan juga identitas berhasil atau sukses ya. Kalau kita sebagai guru ada 5 peran kita ya Bapak Ibu. Ada 5 peran kita. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya, bagaimana yang dibilang dengan penghukum? Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti kalau kita sedang melakukan hal yang seperti ini kepada murid, berarti kita sedang melakukan penghukum. Posisi kontrol kita adalah penghukum kepada anak didik kita ya. Kalau dia posisi yang kedua tadi, pembuat merasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu. Ibu kecewa sama kamu tidak mengerjakan PR. Itu adalah pembuat merasa bersalah dalam dirinya ya. Yang ketiga sebagai teman, membuatkan alasan-alasan lain untuk muridnya. Yang keempat itu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kita kalau permasalahannya tadi si anak tidak mengerjakan tugas, kalau kita sebagai teman kita bertanya sebagai teman sama dia ya, tidak mendidik, tapi kita menanyakan alasan apa karena si anak tadi tidak mengerjakan
PR. Ya, kalau dia sebagai pemantau kita hanya menghitung, melihatnya. Oh, berarti si A tidak mengerjakan tugas. Nah, seperti itu aja ya. Nah, kalau dia manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya, kalau Ibu boleh tahu kenapa si A atau kenapa kamu tidak mengerjakan PR-nya, seperti itu ya. Kita manajer, kita bertanya mengevaluasi dan menanyakan kepada murid sebab dia tidak mengerjakan PR ya. Yang lain, contoh kasus yang lain, ibu guru berkata kalau di sekolah ibu hukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu ya. Ini paling sering kita. Nah ya, itu sebagai penghukum kita Bu, kalau kita sering membuat seperti itu. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti kamu saya panggil orang tua seperti itu. Iya, berupa ancaman. Itu adalah penghukum. Berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum. Iya. Iya, perhatian penghukum. Kalau di sekolah kita, ya inilah Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita ubahlah ya. Iya. Kita buat kita sebagai pemantau. Kalau tidak pun lebih baiknya sebagai manajer ya, manajer Bapak Ibu. Dan kita memberikan konsekuensi sama anak murid kita bagi yang melanggar kesepakatan sekolah ataupun disiplin sekolah kita menghindarilah sifat yang sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Kita lakukanlah sebagai pemantau atau manajer yang lebih baiknya Bapak Ibu. Nah, bagaimana hasilnya kalau kita selalu memberikan kita berperan sebagai penghukum pada anak didik kita? Nah, hasilnya anak didik kita akan memberontak. Bukan malah menjadi baik, malah anak kita menjadi terpuruk, jadi bandit dia jadinya ya Bapak Ibu. Kalau kita membuat merasa bersalah, sering kita membuat bersalah kepada anak, dia akan kehilangan harga dirinya. Dia akan kehilangan harga dirinya, motivasi dalam dirinya, terasa minder. Nah, karena kita terlalu sering mengabaikan kemampuannya, bakatnya ya. Itu akibatnya kalau kita sering melakukan kita sering berperan sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah kepada diri kita. Iya. Kalau dia sebagai teman, apa konsekuensinya Bapak Ibu? Si anak tadi akan selalu ketergantungan dengan kita. Apa-apa sama kita. Bahkan kadang membuka botol minumnya pun harus kita ya. Nah, itu dampaknya. Kalau kita berperan sebagai pemantau, dampaknya pada anak didik kita, dia akan bisa menyesuaikan diri. Bila diawasi aja. Kalau tidak diawasi, bisa saja dia masih berbuat, masih bisa juga dia masih melanjutkannya ya. Yang baiknya bagaimana? Ya tadi yang saya bilang sebagai manajer, dia hasilnya nanti menguatkan pribadi si anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke? Iya, ini ada kasus lagi. Kasus 1. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Ibu bapaknya Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah kita tentang seragam warna sepatu katanya. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan saling memakai sepatu. Selain untuk kembali ke rumah, tidak mungkin, rumahnya terlalu jauh. Kalau dia melanjutkan ke sekolah, dia tidak memakai sepatu warna hitam. Ya, jadi dari kasus ini dia tetap bersikeras untuk tetap datang ke sekolah. Ya. Dalam kasus di atas tadi, sikap apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakan? Ya, yang pertanyaan pertama dulu ya. Sikap yang diambil Pak Lukman itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Tadi dia menghukum muridnya kan? Ya. Iya.
penghukum. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Posisi yang diambil Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Ya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang dikatakannya? Iya, betul. Bagaimana Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seharusnya sikap Pak Luman itu dinasehati supaya jangan anak-anak tergesa-gesa ke sekolah kan, disiapkan malamnya biar jangan cepat bangun. Iya, cepat bangun. Jangan langsung marah, dinasehati dulu sekali dua kali. Sudah kira-kira begitu pendapat saya. Iya, betul sekali. Iya, benar sekali ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang mengenai restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan budaya positif. Ya, proses restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah ungkapan dari dosennya. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilakunya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Itu tujuan restitusi tadi ya, Bapak Ibu. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Itu dia konsekuensi kalau kita buat restitusi. Ciri-ciri restitusi, ya bagaimana ciri-ciri restitusi? Ya, yang pertama, restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, dia bersifat tawaran karena tadi kita sepakati dengan murid kita dan kita, bukan satu arah dari guru saja ya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, ciri-ciri restitusi yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, sekarang keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Peraturan kelas saja. Ya Bapak Ibu, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kalau dia keyakinan sekolah, itu bersifatnya universal, satu sekolah ya. Kalau dia keyakinan kelas, itu murid yang ada di dalam kelas ya. Kesepakatan kelas itu adalah bagian dari kesepakatan sekolah, seperti itu yang ada di dalamnya. Ya. Ya, kalau kita memilih menggunakan helm ketika di jalan raya, itu adalah keselamatan, ya. Dan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker ini? Mengapa harus menggunakan helm ya? Ini adalah peraturan. Supaya apa? Supaya menjaga keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nilai-nilainya tadi ya Bapak Ibu. Perbedaannya kesepakatan sama keyakinan. Kalau dia keyakinan tadi sudah bentuk dari diri. Ya, dari dalam diri sudah bentuk yakin, percaya dia. Kalau dia kesepakatannya tadi ataupun peraturannya masih bentuk perlakuannya. Kalau dia udah keyakinan, udah yakin, udah tercermin dari dalam dirinya, itu yang menjadi perilakunya. Aplikasi dari perilakunya, perbuatannya ya. Ya. Ya, pembentukan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini harus bersifat abstrak
berupa pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Semua warga kelas atau sekolah harus ikut berkontribusi ya Bapak Ibu. Ya, untuk budaya positif kita, yaitu kesepakatan sekolah kita, saya akan memberikan kertas kecil kepada Bapak Ibu. Di situ marilah kita bersama-sama membuat kesepakatan sekolah kita ya Bapak Ibu. Kita membuat kesepakatan sekolah. Ya. Menulis. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan memusyawarahkan kesepakatan sekolah kita ya, yang bakalan nanti ini akan kita menjadikan budaya positif di sekolah kita. Ya. Saya beri waktu 2 menit, kemudian nanti Bapak Ibu silakan kita tempel di papan tulis ya.
Ya Bapak Ibu, saya bacakan ya contoh budaya kesepakatan sekolah kita. Yang pertama ada secara Senin upacara bendera, ada kasus Kamis Senin untuk sehat. Nah, ada juga sabun, Sabtu anak berkreasi dan unggul. Yang selanjutnya ada Jibader, Jumat ibadah bersama. Yang ke ini selanjutnya penangkutan peserta didik. Ada gerakan Lisa namanya ya, Lisa. Gerak Lisa, gerakan lihat ambil sampah. Ya, bagus sekali ya. Ya selanjutnya ada rakun namanya, rakun. Apa itu rakun? Rabu anak kreatif dan unggul. Bagus sekali ya. Yang selanjutnya menyanyikan lagu daerah dan kebangsaan. Selanjutnya ada gerapa, gerakan pelajaran pungut sampah. Ada serasa literasi. Ya Bapak Ibu, dari paparan kesepakatan sekolah kita ini, masih adakah yang perlu kita sepakati? Masih ada Bapak Ibu? Ya, ya, ada tepat waktu, ya. Seperti yang sudah kita kerjakan di kelas kita, penyambutan anak murid setiap pagi ya. Biasakan salam, sapa, sopan, senyum, ya. Baiklah Bapak Ibu, dari penjelasan saya dari tadi, adakah yang mau dipertanyakan? Ya, kepada Ibu Nadika dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Jadi Ibu, tadi saya memperhatikan ada ciri restitusi. Ciri restitusi itu salah satunya adalah tawaran. Ya. Jadi misalkan ini kasus yang sering kita temukan di lapangan ya, apalagi di sekolah kita. Misalkan, semua murid itu, misalkan senam pagi, kita tanya sama murid itu, kalau tidak bagus nanti kalian senamnya di lapangan, ada yang main-main, apa kita buat konsekuensinya? Ditanya guru seperti itu kan? Jadi murid menjawab, mencuci WC Bu, bilang kan? Jadi kita sepakati. Jadi siapa nanti kedapatan bermain-main dalam senam pagi, apakah kita laksanakan konsekuensi tadi terhadap murid atau tidak? Ya, terima kasih kepada narasumber. Ya, terima kasih kepada Ibu Nadika, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, bagusnya ya. Ya betul Ibu. Permasalahan ini adalah permasalahan yang hampir setiap hari kita hadapi ya. Kalau itulah Bu, kita kan sudah belajar mengenai posisi kita, posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, kalau ada anak murid yang tidak mau senam, kemudian kita memberikan tawaran kepada murid kita, mereka bilang mencuci WC, ini kan sebabnya gara-gara anak murid kita tidak tahu. Selama ini kan kita memberikan hukuman. Jadi ketika mereka berbuat salah, yang ada di otaknya, di pikirannya harus dihukum salah. Di sini nanti peran kita Bu dalam menerapkan restitusi tadi. Ada 3 yang mau kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas namanya Bu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Kalau permasalahannya tadi si anak tidak mau senam, bergerak senam, bisa kita panggil dia. Kita stabilkan dulu identitasnya, perasaannya. Ketika tadi dia senam, tidak mau bergerak, kita stabilkan dulu. Baru kita validasi tindakannya, bahwa dia tidak mengikuti senam dengan baik. Itu adalah tindakan yang salah. Kita yakinkan dia bahwa dia tidak mengikuti senam tadi adalah tindakan yang salah. Di mana dampak kesalahannya?
senam itu kita berikan sama pemandangan sama dia. Senam itu adalah bentuk menyehatkan tubuhnya. Nah, kita kasih dulu gambaran, kita pandang tindakannya. Kalau dia tidak senam, berarti tubuhnya tidak sehat seperti itu. Nah, yang kedua yang ketiga kita tempuh meyakini keyakinannya. Kita tanya keyakinannya dulu. Apakah dia bersedia? Apakah dia tahu peraturan sekolah kita tadi yang sudah kita buat tadi, ya kan? Kalau si anak sudah mengetahui peraturan sekolah kita, yang bakalan nanti kita utarakan kepada diri kita, insya Allah nanti pilihannya tidak lagi mau mencuci WC itu. Nah, dia bakalan mau bergerak. Nah, itulah Bu, kalau peran kita sebagai guru menghindari kita ini memberi hukuman sama merasa bersalah, tapi kita buatlah restitusi dengan 3 langkah tadi. Kita validasi, kita stabilkan identitasnya, jangan setengah marah ya kan. Kita stabilkan dulu sifatnya, masalahnya, ya gitu kan Bu. Yang kedua tadi kita validasi tindakannya bahwa dia tidak senang, itu adalah tindakannya salah. Yang ketiga kita yakinkan dia kesepakatan sekolah sama kelas kita. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan atau masukan dari rekan Bapak Ibu? Pas ya. Untuk menutup kesimpulan, untuk menutup kita presentasi kita hari ini, saya akan merangkum ya. Dimana tadi yang pertama tentang kita refleksi ya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi tadi. Kalau dia motivasi tadi ada untuk yang lebih bagus yang kita tanamkan pada murid kita adalah internal ya, nilai-nilai yang motivasi yang ketiga harus dari dirinya sendiri ya. Mengenai hukuman sebisa mungkin kita harus menghindari dan memberikan penghargaan. Ini tidak baik untuk murid kita. Yang lebih baiknya kita harus menanamkan restitusi. Ya Bapak Ibu, mengenai keyakinan sekolah kita sudah kita sepakati tadi ada 10 poinnya ya Bapak Ibu. Saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayai saya. Semoga kegiatan hari ini memberi manfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi kepada Ibu Putri yang sudah memaparkan tadi diseminasinya. Kepada Bapak Ibu guru sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah dapat menghadiri acara ini. Ya, acara ini marilah kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.